Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Jangan lupa klik subscribe supaya terus terhubung dengan ilmu dan kebaikan. Surat Masjid bukan sekedar kertas, jejak amanah, warisan iman, dan tinta surga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya tercurah atas kalian semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, syarafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, pemimpin para nabi dan rasul, juga kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Pengantar saudaraku, banyak orang memandang administrasi masjid, termasuk surat menyurat, hanyalah urusan kecil, urusan teknis, sekedar arsip kertas yang kadang menumpuk berdebu di lemari. Tetapi, sadarkah kita bahwa tinta yang ditorehkan untuk masjid adalah tinta amanah, tinta ibadah, tinta sejarah, tinta yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah itu. Ayat ini menjadi dasar bahwa menulis, mencatat, mengarsipkan bukan sekedar pekerjaan administratif, melainkan syariat. Bahkan urusan hutang pun diminta Allah untuk ditulis, apalagi urusan masjid, rumahnya, tempat sujud kita bersama. Hadis dan jejak nabawi. Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, tidak membaca dan menulis. Namun, beliau mengangkat para penulis wahyu, para katib yang mencatat surat-surat kenabian, piagam perjanjian, hingga arsip diplomasi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, Inna awwala ma khalaqallahul qalam, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Pena, bukan pedang. Pena, bukan tombak. Pena menjadi saksi keabadian ilmu dan amanah. Maka surat menyurat masjid adalah bagian dari syiar. Pena yang menulis untuk Allah, bukan untuk kesia-siaan. Pendapat ulama mazhab Imam Syafi'i menegaskan bahwa dokumentasi dan catatan adalah bagian dari menjaga hak-hak umat. Menurut beliau, mencatat bukan tanda kurangnya iman, tetapi justru bentuk ikhtiyat, kehati-hatian dalam agama. Imam Malik memandang catatan administratif masjid sebagai hifzul ma'al, menjaga harta umat, dan hifzud diin, menjaga agama, sebab masjid adalah pusat peradaban. Ulama dunia dan kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, administrasi masjid yang baik adalah tanda kesungguhan kita menghidupkan syariat Allah dalam ranah sosial. Masjid bukan hanya tempat syalat, tetapi pusat peradaban yang harus teratur. Gus Baha sering menekankan bahwa urusan remeh dalam pandangan manusia bisa menjadi besar dalam pandangan Allah. Kata beliau, kadang orang menyepelekan catatan kecil, padahal justru itu yang menyelamatkan dari fitnah di akhirat. Ustadz Adi Hidayat menekankan pentingnya tabayun dan tadwin, pencatatan. Beliau berkata, setiap surat yang masuk dan keluar dari masjid harus jelas. Siapa yang mengirim, apa maksudnya, agar tidak terjadi syubhat di tengah jamaah. Ustadz Abdul Somad menyindir dengan gaya khasnya. Kalau surat cinta saja dijaga, disimpan, apalagi surat masjid, jangan sampai tercecer, karena itu amanah umat. Dasat Latif menambahkan dalam ceramahnya bahwa administrasi masjid adalah bagian dari good governance Islami yang menumbuhkan kepercayaan jamaah. Quraish Shihab menafsirkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dengan tegas, perintah mencatat adalah bentuk perhatian Allah terhadap keteraturan sosial. Orang yang menolak pencatatan berarti menolak sunnatullah dalam kehidupan bersama. Kisah sahabat dan salafus syalih diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab sangat tegas dalam urusan administrasi. Beliau bahkan mencatat jumlah unta zakat, jumlah gandum Baitul Ma'al, hingga nama-nama jamaah. Umar berkata, aku takut ditanya Allah tentang seekor unta yang lepas dan tidak tercatat. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyimpan surat-surat ilmu, fatwa, dan wasiat.
karena beliau yakin setiap tulisan akan menjadi saksi amal. Contoh kehidupan sehari-hari. Lihatlah, di rumah kita sendiri. Saat kita membeli barang, kita menyimpan nota. Saat kita mendapat undangan, kita simpan kertasnya. Kita tahu betapa pentingnya bukti tulis. Nah, bagaimana mungkin untuk masjid, rumah Allah, kita abai? Surat masuk dari pemerintah, surat keluar untuk jamaah, surat undangan pengajian, surat peringatan Isra Miraj. Jika tidak diarsip, sejarah masjid hilang, amanah umat terbuang. Motivasi dan doa saudaraku. Jangan anggap remeh selembar masjid. Ia bisa menjadi saksi amal. Jangan sepelekan tinta yang menulis arsip. Ia bisa menjadi saksi surga. Mari kita berdoa. Allahumma ij'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wahfadh lana amanatil masajid. وبارك في كل كتابة وقلم وسطور نخطها في سبيلك واجعلها شاهدة لنا يوم نلقاك. Ya Allah, jadikanlah amal-amal kami ikhlas hanya untuk-Mu yang maha mulia. Peliharalah amanah masjid-masjid kami. Berkahilah setiap tulisan, setiap pena, setiap baris yang kami torehkan di jalan-Mu. Jadikan ia saksi kebaikan kami kelak saat kami berjumpa denganmu. Closing statement. Maka jelaslah, surat menyurat masjid bukan sekedar kertas. Ia adalah amanah, ia adalah sejarah, ia adalah tinta yang menorehkan jejak iman. Bila umat menjaga arsip masjid, berarti mereka menjaga marwah agama. Bila umat meremehkan, maka hilanglah jejak sejarah. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat, menambah iman, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kajian ini bermanfaat, sebarkanlah. Jangan biarkan nasihat berhenti di satu telinga. Siarkanlah kebaikan, walau hanya bagaikan setetes embun di tengah samudera luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya tercurah atas kalian semua. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.